Pertama, membuat aplikasi to-do list, membuat database dan table. Silakan jalankan XAMPP dan Apache biar mudah buatnya dari PHP admin. Kalau mau pakai sintak boleh jalanin ini aja. Kalau mau buat sendiri dibuat baru. Buat namanya db apa tadi? Db to-do list. Enter, terus buat namanya tabel, sorry, tb to-do list dengan nama. Diganti dulu. Diganti operation, terus rename db to-do list Wahyu. Oke. Terus buat table baru namanya tb buat namanya tb to-do list, isinya 6. Enter, id, kemudian judul deskripsi, kemudian status, terus tanggal mulai dan tanggal selesai. Judulnya varchar 100, terus deskripsinya teks, statusnya enum, tanggal mulai date, tanggal selesai date. Untuk enumnya belum selesai, sedang berjalan, dan selesai. Belum selesai, sedang berjalan, selesai. Go. Habis itu AI nya di checklist, primary key, simpen, save. Sudah selesai, itu doang. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah, nggak usah pakai default, itu aja nggak apa. Ya, ya gitu aja. Udah buat database, kemudian buat struktur folder. Nah di sini saya udah buat struktur foldernya, berarti tinggal kita jalanin aja. Localhost / di to do list. Nah gini ya, kalau di soal itu to do list nama kalian, berarti kita ganti dulu jadi to do list. Bahkan folder tertulis nama kalian di dalam. Berarti buat folder HTDoc dulu. Ya buat folder baru. Tidak PPP. Ya buat folder baru. Ya buat folder baru namanya to do list nama kalian di dalam HTDocs. Adalah. HTDocs di XMPP loh. Nah, saya udah buat 6 file yang dibutuhkan. Ada koneksi dulu kita buat ya, dihubungkan menggunakan tag PHP. Buat variabel koneksi dengan nilainya MySQL connect. Terus value-nya itu kita nampung server, user, database, dan password. Localhost nama itunya, terus nama usernya, terus passwordnya kosong. Kita pakai db to-do list Wahyu. Apa tadi namanya? db to-do list Wahyu. Cek jika koneksinya gagal. Ini negasi ya, negasi tanda seru. Nanti jika nilainya false, coba tampilin gagal. Di index.php kita masukin include koneksi.php.
jalanin cannot found to do list Wahyu. Error MySQLi. Oh, kita pakainya MySQLi. Oke, di sini nggak ada error. Nanti kalau misalkan kondisi yang benar, ini berhasil. Oke, sudah berhasil menghubungkan ke database. Oke, di sini kita buat gagal kayak tadi aja. Harusnya nampilin error sih di sini. Kita tampilin error. Buatnya die connect gagal. Terus dia nampilin SQLi connect error. Kita ini diganti titik ya. Oke, sudah berhasil. Kita pakai bootstrap 5 nggak apa, get start, terus copy aja yang include bootstrap CSS dan JS, taruh di sini, taruh di sini. Nah gitu ya, kita bisa buat navbar sih, atau enggak gini aja, kita buat container, kita buat div dengan kelas container, terus buat h1 dengan kelasnya bg primary, terus text white, yaudah bg kocok. Kopi dari yang kemarin itu. Iya boleh. Text white bg primary, kemudian to do list app. Detailnya diganti. To do list app di kelas container nggak terkeluar. Nah gitu aja. Terus pakai paddingnya 3 dan text center. Nah terus di bawahnya baru kita buat nanti ini list untuk to do list. Oke, berarti kita buat dulu. Oke, kita bisa buat tombol ya. Kita buat tombol di tengah-tengah, pakai button di sini, tombol button. Dapat dibungkus dengan buat aja, nanti ngarah. Kita buat ini diganti paste sama dengan add. Kita buat kelasnya btn primary, btn sm tambah to do list. Terus copy aja ke bawah. Ini p sama dengan udah situ aja kayaknya, buat nambah data nambah to do list. Taruh tengah-tengah ya. Text sm text center. Sorry. Kita bungkusnya di sini. Text center. Nah, atau mau dikira aja basing lah. Terus di sini kalau itu diklik nanti dia muncul ini ya, kolom.
PHP. Ya, nanti aja deh ke PHP. Kita buat kondisinya di sini. Kita buat jika dia mendapatkan sebuah parameter get, terus variabelnya adalah page patch ya, p, samain sama yang ini jadi p. Kemudian kita buat variabel p atau patch get p, terus kita buat switch variabelnya p, variabel p. Case yang pertama, jika add maka dia nampilin add to do.php break. Terus buat case kedua, itu dulu aja, itu tidak ditemukan. Coba diklik, nah nanti dia harus muncul. Kita coba tambahin di sini hello add to do. Nah sini muncul nih hello add to do ya. Berarti kita buat di baru aja dan faktor. Nah jadi biar ada di bawah, dikasih kelas margin topnya 3. Oke. Kita bisa buat pakai border aja, tambahin border kalau mau, kalau enggak ya udah. Oke, sekarang buat formulir to do listnya. Ambil aja dari formulir yang ada di Bootstrap form control ya. Ambil yang mana ya, yang ini aja, sebelah yang ini, sebelah kiri. Kita ambil, copy. Nah jadi gini, kita tambahin atasnya info H3 tambah to do list baru. Terus di sini kita buat dihapus aja, kita fokus di div ya biar rapi. BAUT apa tuh? Oh apa sih, hapus. Nah ini diganti input password, jadi kolomnya ngelihat di tabel yang dibuat berarti ada judul, ini diganti judul, tipenya teks ya. Ini kalau ada judul nanti otomatis ngisi ke judul, di copy aja satu ini masih Gimana cara ngangkat data? di Kopas. Ini di input label, ini kurang tutup ya. Tutup. Ada 1 2 3 4 5, ada 5 form input. Ini di enter aja BR. Terus judul ini diganti dengan deskripsi, kemudian status ini nanti
status pakai ini ya, pakai option. Berarti kita skip dulu, tinggal buat tanggal mulai, tipenya date, dan tanggal selesai, tipenya date. Untuk yang ini cek dulu ya. Untuk yang status kita buat menggunakan input yang option, select option. Dia setelah deskripsi, judul deskripsi status. Nah di sini ya, berarti ini diganti status, terus input option, select. Kebalik, sorry, select dulu baru option. Atau kita bisa ngambil dari sini, option. Nah, ambil dari sini aja, itu bisa. Ambil dari sini ya, ambil yang kecil aja, ambil yang ini. Kemudian arahnya di dalam sini aja, dalam call. Cek dulu. Nah ini, oke. Di tab biar rapi, di disable tapi biar nggak bisa dipilih ya. Nah itu kita samakan dengan strukturnya, berarti belum selesai, sedang berjalan, dan selesai. Ini coba dicek ya, berarti value yang pertama adalah belum selesai, yang kedua adalah sedang berjalan, yang ketiga selesai. Nah ini pilih status to do list, terus yang pertama belum selesai, sedang berjalan, selesai. Cek nah gini. Untuk yang di atas ini itu kita buat menu aja, ini ya, kita buat tag A terus nama atau slash aja, tulis kelasnya XY. Jangan hapus. Pakai titik. To do list. List. Nah, kalau di chat to do list dia udah muncul, tambah to do list baru, nanti dikirim. Jangan lupa di dalam to do listnya kita masukin input juga, dan input baru. Bapak, yang kita copy paste ini yang lama itu. Ya. Tapi sesuai ini Ya disesuaikan dengan inilah tugasnya. Tambah to do list, pakai kelasnya btn primary. Udah buat input tapi formulirnya belum, berarti dia dalam formulir form, actionnya ke fungsi add to do, terus taruh di dalam sini DAUT
Nah gitu. Metodenya post. Ini call s. Nah gitu, udah cakep. Dan nanti tinggal diisi. Sekarang buat fungsi eToDo. Tag PHP, kita menerima parameter baru, menerima metode post. Buat dulu tadi judul sama dengan get post. Terus variabelnya adalah variabelnya pakai name. Berarti ini belum, masih ada yang tambahkan, inputnya pakai name, judul, apa saja. Terus ini inputnya untuk deskripsi. Terus ini lo kok judulnya 2 kali, judulnya sekali aja, hapus. Terus tanggal mulai, name tanggal mulai, kemudian name tanggal selesai. Pilih status. Hasilnya kayak gimana Pak? Masukin option select name-nya, dimasukin name-nya status. Iya. Selectnya ganti ini. Wah, bikinnya kayak begitu. Kan kita nggak tahu bikinnya. Ya kan boleh pakai bootstrap. Panas aja. Select MB. Kesini. Gede banget. MD. Nah, terus coba dicek untuk menerima judul. Terus habis judul deskripsi. Sama dengan post deskripsi, ini di copy. Habis deskripsi status, habis itu tanggal mulai dan tanggal selesai. Coba tampilin datanya, echo judul, deskripsi, status, tanggal mulai dan tanggal selesai. Akan ayam geprek. Statusnya belum selesai, tanggal hari ini, selesainya hari ini juga. Tambah to do list. Nah, datanya udah masuk, berarti tinggal buat SQL. Insert into TB to do list, ya kan? TB to do list, kemudian value-nya diisi, value sorry, value-nya judul, ini tuh TB to do list, judul, deskripsi, status, tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, value-nya baru judul, deskripsi, status, tanggal mulai, tanggal selesai. Terus kita buat variabel baru result yang gunanya koneksi, terus jalanin query SQL.
tes coba kalau coba gini aja, masuk belum ke database, belum kirim. simpan undefined variable koneksi, berarti kita masukin karena situ udah ada include koneksi.php undefined constant SQL. Oh ini query. Nah udah selesai, cek di sini. Nah datanya udah masuk, udah selesai yang insert. Cuma di sini tambahin, kalau udah tambahin ini. Ini bisa dihapus jika koneksi premium kan. Jika koneksi alat sukses maka diarahkan ke to-do list Wahyu. Oke, coba lagi. Kan ayam geprek. Selesai. Tambah to-do list sukses. Terus cek di sini. Nah, udah. Nah, kalau udah balik ke home, kita perlu nampilin data to-do list-nya. Berarti di bawah sini. Di H3 ini data to-do list. Di situ kita buat menggunakan tabel. Cari tabel di sini. Tabel. Pakai yang pakai yang ini. Tabel strip over. Tapi kita ambil dulu yang atas. Ambil ini ya. Di tab biar rapi. Loh. Tab apa sih? Sudah menjadi itu. Tab. Kamu nggak mau di tab? Nah. Terus tabel kelas kita buat tabel primary. Coba. Nggak rapi. Pakai ini aja, tabel strip. Ini aja deh, cukup. Berarti nomor, judul, deskripsi, status, tanggal mulai, tanggal selesai. Nanti habis istirahat ke kelas bawa laptop ya. Beberapa aja yang bisa dipakai. Nah terus tambahin aksi 1. Aksi. Nanti aksi ini bisa buat edit dan hapus data. Nah dalam tbody ini kita buat tag PHP. Buat tag PHP dengan variabel SQL, select. Sebenarnya yang aman itu selectnya gitu. Select, enggak ding, select.
Iya. Tadi kalian ngomong-ngomong ke rekam. Selling bintang from TB to do list. Nah gitu aja. Terus kita jalanin perintah untuk eksekusi SQL-nya. Kita buat result, koneksi, query, variable SQL yang dijalanin. Terus kita buat file, kondisinya kita buat sini variable data. Dia menerima result, kemudian fetch. Di sini tutup ya, karena kita melakukan perulangan. Terus di sini dibuka lagi dengan tag PHP. Nah itu. Nah terus di sini kita baru masukin TR. Copy dari ini aja nih. Coba ya. Nah ini ada tiga data ya. Berarti yang ini bisa dihapus. Nah ini ada dua datanya. Oh kita perlu juga buat variabel nomor. Dengan 0. Terus dalam sini kita buat variabel no plus plus. Nah sini kita tampilin datanya dengan cara data terus nomor dulu, nomor 0 1 2, kemudian kita nggak perlu call span, tampilin di sini tanda tanya, terus tutup data terus kolom judul. Oke udah muncul. Yang lain di copy aja tuh agak judul, kemudian deskripsi, status, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Oke sudah. Aksinya di sini kita tambahin lagi TD. Kita buat dua aksi yang arah. Oke kita buat pagar dulu aja. Kelasnya btn warning, edit data, edit, kemudian dipaste, ini hapus, diganti btn danger. Gitu aja. Diganti tambahin ya btn sm biar nggak terlalu besar. btn sm. Oke. Ini data to do list to do list. Oke udah, itu untuk yang add datanya. Oke terus sekarang kita buat yang edit to do. Di sini kita buat formulir input yang sama dengan add to do aja. Tinggal diganti, ini diganti edit to do list. Terus untuk value-nya kita tambahkan value. Di sini nanti value-nya itu gini. Oh, dengan data sama kayak tadi nampilinnya. Berarti datanya adalah judul gitu. Tapi di sini di atas kita buat dulu untuk select semua datanya. Kita kan nanti edit ini berdasarkan ID yang dikirim ketika mengklik tombol edit. Karena kita di sini mau ngambil metode get dari data ini ya, data index. Berarti di sini kita buat baru edit, edit, kemudian sama dengan
ID. Gini, edit sama dengan data ID. Coba. Nah, di sini udah dapet nih. Di bawah ya, lihat di bawah itu Lacolos yang ini. Di bawah-bawah, edit sama dengan 1 dan edit sama dengan 2. Oke, lanjut yang tadi. Di sini udah bisa munculin edit ya. Jadi kalau ketika dia ngirim parameter edit, nah ini edit sama dengan parameter edit sama dengan 1. Nah, dia itu ngarahnya ke sini. Diarahin ke halaman edit to do. Sini ya. Kita buat di dalam edit to do. Ini kan ngarah ke edit to do. Kita cek dulu. Jika iset kemudian ada parameter get, variabelnya adalah edit, maka kita buat variabel baru. Kita buat variabel baru dengan nama ID yang mau kita dapetin dari si metode get edit. Coba tampilin dulu ID-nya. Coba. Wait. Oke, tadi ketika diklik edit dia nggak muncul karena kita nggak manggil. Kita buat di sini aja ya. Jika wait. Coba kita arahan ke to-do list. Enggak. Kita buat di sini aja. Berarti di bawah div ya. Atau di atas to-do list boleh. Di atas to-do list. Di sini tambah to-do list. Kita buat kita buat sini. Get edit, kemudian nampilin include edit to do.php. Nah, ini muncul ya, ID-nya udah muncul 1. Jadi nanti kita ubah di bagian edit to do. Ini bisa diganti dengan edit to do list. Nah, nilai ini nanti didapatkan setelah melakukan yang di edit to do. Nah, di sini kita perlu lakukan query select minta from tb to do list where id sama dengan id, terus jalanin resultnya sama dengan koneksi, lakuin query. Iya, kalau dipakai Fabric ke kelas SQL kita lakukan, coba ya, kita buat data sama dengan result kemudian fetch stock. Nah, sini coba di refresh. Nah, di sini udah muncul nih, judulnya adalah makan ayam. Nah, deskripsi ini di copy aja, value nya di copy ke deskripsi, dijadiin judul, kemudian name tanggal mulai diganti ya, diganti deskripsi, ini diganti tanggal mulai, ini diganti tanggal selesai. Nah, udah muncul. Terus untuk pilih to do listnya
itu ya untuk statusnya boleh gitu aja. Nope. Ini kalau ada klik home, kemudian pilih edit, dia muncul datanya, edit to do list. Untuk tambah to do list itu harusnya tetap di atas ya, berarti bisa kita gini aja, indeks, berarti bisa jadi satu aja tuh ininya, ditambahin aja sini, coba ya. Oh itu dua, gitu nggak dipindahin, tadi gitu aja coba. Ya terus nanti tinggal di edit to do, kita ubah fungsi edit to do .php. Di fungsi edit to do, nah di sini kita buat sebuah fungsinya, fungsi update to do list. Apain? Kita di sini menerima parameter, copy aja dari yang fungsi edit to do, terus di paste. Nah dia menerima ini ya, ini boleh dihapus. Ini lakukan perintah update. Enggak, Boleh. enggak. Aku nggak lihat siapa. Oh, wait, kok mulai nggak? Bri. Update tb to do list. Dan untuk fungsi edit to do kita lanjutin nanti setelah istirahat, setelah sholat duha. Oke, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk membuat fungsi edit ya. Ini dihapus saja. Kita lakukan set. Yang pertama judul, itu sama dengan judul. Terus deskripsi sama dengan deskripsi. Status salam dengan status halo apa alhamdulillah. Tanggal mulai diisi dengan tadi buat to do list tanggal, kayaknya Februari, kayaknya nggak tahu juga, Februari harusnya selesai lebaran, tanggal selesai. Where ID kita perlu dapetin ID juga. Where ID sama dengan ID. Nah ID itu dapetin salam, ID sama dengan post ID. Nanti ini dapetin dari sini. Saya rekam dari sini ya. Buat aja di sini. Tapi di hidden. Berarti name-nya adalah ID. Buat aja ID. Value-nya ID. Salam. Tapi dia di hidden. Nah, ini kan muncul dua berarti gitu. Kalau nggak ambil aja. Satu ya? Iya. Ini ID udah dapat, tapi dia harus di hidden supaya nggak muncul. Nanti ketika dia edit to do list, define array status si edit to do nomor 9. Edit to do ini name status orang. Select class name status. Oh, I see. Jadi ini juga diganti. Misalkan sedang berjalan. Terus ada error di MySQLi.
fungsi edit to do nomor 16. Oke, cek ini apakah ada kesalahan. Salam, update tubuh set judul deskripsi. Salam. Oke, untuk dapetin ID-nya itu udah dapet ya. Jadi dari edit ID itu dapetin dari sini. Kemudian dalam fungsi edit to do ini dapet saja. Silahkan dicoba. Jadi nanti statusnya berubah menjadi selesai. Nah, ini udah sukses dan dia statusnya menjadi selesai. Itu untuk yang edit. Nah, sekarang kita buat untuk yang hapus. Hapus to do ini mudah. Untuk yang hapus to do kita bisa pakai di yang add to do bisa. Jadi buka dulu PHP, kita masukin include koneksi.php, kemudian kita menerima. Oke, di sini diubah dulu. Di sini diganti dengan delete, terus sama dengan ngirim ID ya, data ID. Ini nanti kalau dicek ini kalau hapus, nah itu ada. Nah di situ kita tambahin juga sebuah on click. Ini nanti kita pakai ketika diklik muncul. Kita buat on click, kita return confirm apakah Anda yakin. Nah, hapus apakah Anda yakin. Nah kalau yakin dijelasin perintahnya. Berarti kalau ada parameter delete buat file baru langsung parameter delete bisa gini, berarti bisa ke bisa gini, hapus to do terus delete. Nah, coba ya, yes, kalau dia mengarah ke hapus to do kemudian delete, hapus to do.php dan delete, hapus to do. Terus sini coba kita cek if jika terdapat set, kemudian parameter get, variabelnya adalah delete, maka tampilin echo delete misalnya. Terus kalau di sini kita ambil ID-nya, buat variabel ID dan get dan ambil delete ID yang dikirim ya. Terus coba tampilin ID. Delete. Oke. Nah, di sini udah bisa berhasil delete dengan ID 1. Berarti tinggal kita jalanin aja buat SQL sama dengan delete from tb to do list where ID sama dengan ID. Untuk itu samain aja kayak ini. Aduh, bisa jalanin aja. Nah, jalanin. Kita dikupas aja, dirapiin ya. orang folder ya. Jika query berjalan dengan true, maka diarahkan ke to-do list. Coba diulang, refresh, terus kita hapus yang kedua. Oke, sukses, udah, data sudah terhapus. Coba didemokan ulang, berarti tambah data baru, misalkan belajar PHP, deskripsinya belajar PHP di hari Senin, pilih to-do-listnya sedang berjalan, dimulai dari tanggal sekarang sampai dengan minggu depan, 1 minggu misalkan. Kalau udah
tambah to do list, sukses. Kemudian di sini udah ada to do listnya. Terus diedit, misalkan statusnya ada sudah selesai, diedit to do list, sudah berhasil selesai. Kalau mau dihapus boleh dihapus. Jangan Oke, untuk fitur to do list sederhana sudah selesai.